Ormas Front Pembela Islam, atau FPI berganti nama, menjadi Front Persatuan Islam. Hal itu dilakukan, usai terbitnya Surat Keputusan Bersama SKB, pelarangan kegiatan penggunaan simbol, dan atribut serta penghentian kegiatan FPI. Menanggapi FPI yang berganti nama, Polri tetap akan mengacu kepada SKB yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. SKB yang dimaksud yakni, SKB Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung RI, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT, tentang larangan kegiatan penggunaan simbol, dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Untuk itu, berdasarkan SKB tersebut, Polri hanya akan menindak segala macam, yang berbau kepada Front Pembela Islam saja. Polri tidak akan menindak Front Persatuan Islam. Keputusan bersama, tentang larangan kegiatan penggunaan simbol, dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Jadi, hanya menyangkut FPI saja, yang akan ditindak, kata Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono, melalui pesan singkat kepada Suara.com, Kamis, tanggal 31 Desember tahun 2020. Sementara sebelumnya, Brigjen Rusdi mengatakan, pergantian nama FPI bukan menjadi ranah Polri. Menurutnya, soal perizinan organisasi masyarakat sudah ada yang mengatur. Nanti, ada instansi yang menangani masalah itu. Bukan domain Polri, mengenai masalah perizinan organisasi kemasyarakatan, ujarnya. Sebelumnya, simpatisan atau eks-pengurus Front Pembela Islam, mendeklarasikan diri membentuk organisasi baru, yang diberi nama Front Persatuan Islam. Hal itu diketahui, melalui keterangan resmi yang tersebar. Dalam keterangan resmi tersebut, terdapat sejumlah nama di kepengurusan FPI, yang ikut mendeklarasikan Front Persatuan Islam. Di antaranya, Ketua FPI Ahmad Sabri Lubis, hingga Sekretaris Umum Munarwan. Para deklarator, meminta simpatisan FPI untuk menghindari hal, yang menimbulkan benturan dengan penguasa. Karena itu, pihaknya mendeklarasikan Front Persatuan Islam, sebagai wadah baru dalam meneruskan perjuangan mereka, di FPI yang sudah dibubarkan, dan dilarang pemerintah. Bahwa kepada seluruh pengurus, anggota dan simpatisan Front Pembela Islam, di seluruh Indonesia dan mancanegara, untuk menghindari hal-hal yang tidak penting, dan benturan dengan rezim zalim, maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam untuk melanjutkan perjuangan membela agama, bangsa, dan negara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tulis keterangan Front Persatuan Islam, Rabu, tanggal 30 Desember tahun 2020. Sebelumnya, para deklarator menilai pelarangan FPI oleh pemerintah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Mereka merujuk putusan Mahkamah Konstitusi, dalam pertimbangan hukum, halaman 125, yang menyatakan suatu ormas dapat mendaftarkan diri, di setiap tingkat instansi pemerintah, yang berwenang untuk itu. Sebaliknya, lanjut deklarator, berdasarkan prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat, suatu ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang, tidak mendapat pelayanan dari pemerintah, tetapi tidak dapat menetapkan ormas tersebut ormas terlarang, atau negara juga tidak dapat melarang kegiatan ormas tersebut, sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum, atau melakukan pelanggaran hukum. Dengan demikian, pelarangan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku. Bahwa oleh karena keputusan bersama tersebut, adalah melanggar konstitusi dan bertentangan dengan hukum, secara substansi keputusan bersama tersebut, tidak memiliki kekuatan hukum baik dari segi legalitas maupun dari segi legitimasi, tulis deklarator Front Persatuan Islam. Terpisah, Wakil Sekretaris Umum FPI, Aziz Yanuar membenarkan bahwa mereka memiliki wadah baru, dalam meneruskan perjuangan FPI yang sudah dibubarkan. Ia berujar, wadah baru tersebut ialah Front Persatuan Islam, yang sudah resmi dideklarasikan di suatu tempat. Iya, Front Persatuan Islam, FPI. Bukan berubah, itu kendaraan baru, ujar Aziz, kepada wartawan, Rabu, tanggal 30 Desember tahun 2020.